Saat wanita ini pulang ke rumah dia dipukuli oleh suaminya. Adegan ini dilihat tetangga yang lewat. Melihat itu suaminya melepaskannya. Istrinya ingat apa yang pernah dikatakan pengacara kepadanya. Jika ada yang menyaksikan suamimu memukulimu, maka sebaiknya ini adalah pihak ketiga yang tidak ada hubungannya denganmu. Namun barusan para tetangga menyaksikan semuanya. Sangat cocok dengan kondisi yang dikatakan pengacara. Setelah berjuang untuk berdiri, dia langsung lari ke lantai 2. Dan terus memanggil nama anaknya. Suaminya juga mengikuti dari belakang. Namun ternyata tidak ada orang di kamar. Dia melihat sekeliling, menghadapi interogasi suaminya. Kali ini dia tidak memilih diam lagi. Saya tidak melakukan kesalahan. Kyofi hanya ingin pergi tapi ditarik kembali. Dia kemudian tersenyum. Apa yang kau tertawakan? Saya tanya apa yang kau tertawakan. Kyofi melihat tangga di belakang. Suaminya masih belum mengerti apa yang terjadi. Kau meremehkanku. Dihadapkan tatapannya yang meneror. Kyofi menjatuhkan diri dari tangga. Ini sangat mengejutkan baginya. Ini membuatnya tidak bisa ditebak. Ini juga yang diinginkannya. Bukti lukanya itu penting. Memar di tubuh adalah bukti paling bermanfaat. Kyofi memutuskan untuk keluar dari pernikahan yang penuh kekerasan. Ketika Kyofi pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, dokter bertanya mengapa dia terluka. Dia hanya mengatakan karena tidak hati-hati. Dokter segera melihat kelainan. Ini bukan luka biasa. Saat aku bertengkar dengan suamiku, aku tak sengaja jatuh dari tangga. Kami telah menemui situasi sepertimu berkali-kali. Ingat kami dapat membantu Anda memberikan bukti kejahatan. Pertama akan memberinya sebagian laporan cedera. Dengan begitu dia bisa dihukum. Dan jelas ini adalah awal dari rencananya. Setelah pulang dia sudah menyiapkan surat cerai. Dan langsung dilempar ke depan suaminya. Tapi suaminya hanya meliriknya. Dia hanya menatap istrinya yang berdiri di depannya. Selembar kertas dengan mudah mengakhiri pernikahan kita. Hidup kita tak lagi pada jalur yang sama. Mulai saat ini pergilah. Saya tidak ingin mentolerir Anda lagi. Kyofi saat itu berpikir semuanya akan berakhir sesuai keinginannya. Tapi dia terlalu naif. Melihat penampilan suaminya yang tenang sudah membuktikan semuanya. Meski Kyofi menegaskan beberapa kali, jika tidak setuju, bahkan mungkin akan pergi ke pengadilan untuk memutuskan perceraian ini. Suaminya berdiri dan melihat pada istrinya di depannya. Dia penasaran kenapa istrinya memintanya menceraikannya. Kyofi sekali lagi meletakkan surat cerai di tangannya. Suaminya masih bingung. Ternyata di dokumen ini juga ada bukti dia sering memukulinya. Saat sang suami melihatnya, dia mengerti. Karena istrinya sudah lama ingin menceraikannya. Seharusnya sudah menyiapkan segalanya. Kamu benar-benar membenci saya. Anda mengajari saya. Tutong. Saya tidak akan menyesal apapun yang terjadi. Tinggalkan saya. Dia berpura-pura tidak berdaya dan menundukkan kepala. Namun apa yang dia lakukan tidak membuat Kyofi memandangnya lagi. Dia hanya melihat sang suami mengeluarkan ponselnya. Mencari sesuatu yang telah disiapkan terlebih dahulu. Lalu meletakkan ponselnya di depan sang istri. Setelah menonton ini maka putuskanlah. Kyofi memegang teleponnya untuk melihat apa isinya. Sangat sulit baginya untuk mengatakannya. Dia tidak tahu kenapa suaminya mempunyai ini. Juga tidak menyalahkan. Karena belum lama ini suaminya sudah berjanji bertemu mantan pacar istrinya. Jangan salah, aku sudah tidak ada rasa lagi pada Kyofi. Kita berdua sudah berakhir. Jika Luktien butuh, saya bisa memberikan beberapa hal menarik. Kemudian dia memberikan apa yang dia sembunyikan di telepon kepada suami Kyofi. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka begitu bingung. Tapi mata mengatakan itu semua. Yang ada di telepon membuatnya sangat ketakutan. Jangan stres. Ini semua adalah masa lalu. Dan saya tidak mempostingnya di internet. Apa yang Anda inginkan? Setelah kelemahan istrinya, sepanjang hidup ini bagaimana dia bisa lepas darimu? Demi melempar barang kembali ke telepon suaminya Kyofi. Setelah itu Kyofi juga tidak lagi berniat menceraikannya. Malah sering berdiam diri di rumah. Bertingkah seperti dulu. Apapun yang terjadi perasaan keluarga tampak damai. Bahkan Kyofi menatap suaminya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia memasak sepotong makanan untuk suaminya. Namun dia tidak berani memakannya. Kini Kyofi memasukkan sayur ke dalam mangkuk untuknya. Melihat senyum istrinya dia semakin takut untuk makan. Dia hanya bisa berpura-pura tersenyum. Untuk memecahkan keraguan di hatinya, dia memasukkan kembali makanan ke dalam mangkuk suaminya. Melihat tindakan suaminya, Kyofi mengatakan jangan kira aku memasukkan racun ke dalam makanan. Lalu Kyofi langsung memasukkan makanan ke dalam mulutnya.
Tapi sang suami tetap menunjukkan ekspresi khawatir. Dia ragu-ragu karena semua tindakan istrinya sekarang seperti menyembunyikan pisau tajam. Bisa mencabut nyawanya kapan saja. Saat waktunya mandi, Kyofi juga masuk dan muncul di hadapannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku berdiri di luar dan terus memanggilmu. Tetapi kamu tidak membukakan pintu. Aku pikir terjadi sesuatu padamu. Begitu saja Kyofi berbalik pergi. Dia sangat khawatir, karena baginya semua tindakan istrinya berbahaya sekarang. Kini suaminya melihat kalung jatuh di sofa. Lalu dia mengambilnya. Saat melihat lebih dekat, ini membuatnya teringat saat bertemu dengan mantan pacar istrinya. Di lehernya juga memakai kalung yang sama. Yang membuatnya penasaran kenapa kalung ini ada di sini. Saat itu sang istri kembali. Ia buru-buru menyembunyikannya, lalu pura-pura menata ulang sofa. Setelah itu ia memasukkan kalungnya ke jas berwarna coklat. Besoknya dia mengeluarkannya lagi dan tidak menemukan kalung itu. Ketika istrinya masuk, Kyofi bertanya apa yang dia cari. Ini mengejutkannya. Aku tidak mencari apa-apa. Coba pakai ini. Warna jas ini cukup istimewa. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.